Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syara'a lil muslimin as-siyam fi syahr Ramadan sababan ala takfir dunubi wa mu'afadati lil ajri li'anna man sama naharahu wa qama laylahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala ila jami'i ibadillah minal insi wal jan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita Ramadan sebagai tempat untuk membersihkan diri kita, jiwa kita, hati kita yang kita kotori dengan dosa-dosa, yang kita nodai dengan nista-nista, yang kita hiasi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, yang kita buat menjadi keruh dengan prasangka buruk, dengan dusta, dengan dengki, dengan ingkar kepada nikmatnya, dan dengan berbagai ketidaktaatan yang lainnya. Maka kesyukuran seorang mukmin pertama-tama lepas dari Ramadan adalah bahwa semoga ia menjadi pembersih bagi semua noda itu, agar kita kembali hari ini seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunda kita. Sungguh celaka orang yang Ramadan melaluinya sementara dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril alaihi salam, malaikat agung Ruhul Amin, pernah membisikkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang Ramadan berlalu darinya lalu dia tidak diampuni Allah. Sebab barang siapa yang tidak diampuni di bulan ini ya Rasulullah, kata Jibril, sungguh dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di kesempatan yang lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang membedakan kita, berbahagianya kita, sebab di dalam Idul Fitri ini ada yang berbahagia karena kemampuannya mentaati Allah atas pertolongan Allah, berhasil menjalankan ibadah, berhasil mengisi Ramadan dengan ketaatan. Ada pula yang berbahagia lepas dari Ramadan seperti lepasnya syaitan dari belenggunya selama sebulan penuh. Maka Idul Fitri juga menjadi muhasabah kita. Seperti apa kebahagiaan kita itu? Bahagia karena taatan kepada Allah yang pasti diiringi sebuah rindu yang segera hadir terhadap bulan yang begitu mulia dan begitu suci. Sebuah kesedihan yang menyergap kita karena kita kehilangan saat-saat yang sangat berharga di dalam hidup kita. Ataukah bahagianya seseorang yang merasa lepas, bebas, tidak ada lagi belenggu berbagai hal, aturan, larangan yang selama ini dialami sebulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua
di bulan Ramadan ini adalah amanah untuk membersihkan hati, maka 11 bulan berikutnya kita lalu diberi amanah untuk menjaga hati kita itu. Pada Ramadan Allah menyingkirkan unsur-unsur pengganggu dari luar sana dengan membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Maka 11 bulan ke depan justru tantangan kita makin berat, sebab setan-setan yang dibelenggu itu tak lagi dibelenggu dengan asumsi bahwa kita telah melatih hati kita selama Ramadan untuk menghadapinya dengan kekuatan yang semampu-mampunya. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan hajat Allah kepada hambanya satu-satunya adalah agar kita menjaga hati kita, memperlakukan hati kita dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan terhadap hati kita. Seperti apa kita memperlakukan hati ini? Yang pertama, hendaklah hati kita senantiasa dibuka, tidak ditutup. Dibuka terhadap segala hidayah petunjuk Allah dengan mengikuti petunjuk itu. Dibuka terhadap segala suara kebenaran dengan mentaati suara kebenaran itu. Dibuka, jangan ditutup, sebab celakalah orang-orang yang ditutup hatinya ketika Allah memfirmankan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang beriman berbeda dengan orang-orang kafir yang disebut ayat ini, yang mereka sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tidak mau berubah, tidak mau beriman, tidak mau bergerak ke arah kebenaran dan kebaikan. Adapun orang-orang mukmin adalah orang yang memperlakukan hatinya dengan baik. Mereka selalu membukanya kepada kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, memperlakukan hati adalah agar ia dibersihkan dan jangan dikotori. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, "At-taibu minad dambi kaman la danbalah." Sesungguhnya orang yang selalu membersihkan dirinya dari dosa dengan melakukan taubat, beristighfar kepada Allah, maka sesungguhnya seakan-akan ia seperti seorang yang tiada padanya dosa. Dibersihkan, jangan dikotori dengan istighfar kita membersihkan hati kita. Berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, berbahagialah orang yang telah mendapati di dalam catatan amalnya ada banyak istighfar. Sebab alangkah beruntung orang yang terlalu banyak beristighfar sehingga tidak sempat berdosa, dan alangkah celakanya orang yang sering berdosa sehingga tidak sempat beristighfar. Mari senantiasa membersihkan ia dan jangan mengotorinya. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam ketika dia berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan ya Allah, jangan hinakan aku pada hari di mana aku dibangkitkan bersama semua manusia. Ketika itu tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Yang ketiga, perlakuan kita terhadap hati kita adalah agar ia dilembutkan, jangan dikeraskan. Sesungguhnya hati yang lembut mudah menerima kebenaran, ringan menerima nasihat, mudah diberikan masukan, dan membuatnya ringan melakukan ketaatan-ketaatan, sehingga juga dia lemah melaksanakan godaan syaitan dan kemaksiatan. Bagaimana cara melembutkan hati itu? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, lembutkan hati kalian dengan pertama-tama makanan yang halal. Karena makanan yang halal yang diasup tubuh masuk ke dalam hati, dan hati itu menjadi lembut karenanya.
Yang kedua, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Wala tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah." Jangan kalian berbanyak omong tanpa di situ ada pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga berlembut hati. Kalau kalian mengalami kerasnya hati seperti yang dialami seorang lelaki yang mengatakan, "Ya Rasulullah, hatiku keras." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin." Engkau seringlah mengelus anak yatim kepalanya dengan penuh kasih sayang, dan juga berilah makan kepada orang-orang miskin. Yang keempat, perlakuan kita terhadap hati ini adalah agar ia disehatkan, jangan dibiarkan sakit. Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wa rasulahu yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Ini adalah tentang orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka tidak yakin akan berjumpa dengan Allah. Mereka tidak yakin akan bertemu dengan hari perhitungan. Mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibalas amalnya oleh Allah. Mereka tidak yakin bahwa setiap saat Allah senantiasa mengawasi dan merekam setiap gerak-geriknya. Mereka tidak yakin bahwa kelak di yaumil akhir akan ada penayangan seluruh nikmat yang Allah karuniakan di satu sisi, dan penayangan seluruh amal perbuatan di sisi yang lain. Sehingga pada hari itu, seperti digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada orang-orang yang merasa malu kepada Allah sampai kemudian keringatnya banjir tumpah dari dirinya, lalu dia tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, dan ada yang bahkan tidak tampak lagi karena banyaknya keringat yang keluar dari tubuhnya. Atas rasa malu kepada Allah, diperlihatkan nikmat yang dikaruniakan, tetapi ternyata nikmat-nikmat itu bukan dipakai mentaati, tapi justru untuk berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, perlakuan kita terhadap hati ini hendaknya agar ia ditajamkan, bukan ditumpulkan, dibuat peka, bukan dibuat peka, yaitu dengan menjadikan takwa yang telah kita raih di dalam Ramadan, alhamdulillah, untuk menjadi sebuah bekal ketika Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Furqan yang memudahkan kita untuk membedakan yang hak dari yang batil, membedakan yang benar dari yang salah, membedakan yang baik dari yang buruk, membedakan yang halal dari yang haram, membedakan yang suci dari yang keji, membedakan yang mulia dari yang hina. Inilah yang kemudian menjadi tugas kita 11 bulan ke depan, untuk senantiasa menjaga hati kita, menjaga dengan dibuka, jangan ditutup, dibersihkan, jangan dikotori, dilembutkan, jangan dikeraskan, disehatkan, jangan dibuat sakit, dan ditajamkan, tidak dibuat tumpul. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita dengan ketakwaan ini untuk terus istiqamah sampai kelak husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al qulubahum ala qulubi khiyarihim. Allahumma ighfir li ahyaina wa amwatina wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'al qulubana ala qulubi khiyarina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana
إخواننا في غزة فلسطين آمين. وفي مسجد الأقصى وفي العراق وفي أفغانستان وفي سوريا وفي أفريقيا Tengah يا رب العالمين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المجاهدين ودمر أعداءك أعداء الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر دعاتنا وعلماءنا المظلومين تحت وطأة الظالمين وفتنة الفاسقين وحقد الحاقدين وبغض الحاسدين وخيانة المنافقين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Drik, jangan ya.